Apakah benar robot trading itu menghasilkan cuan buat kita? Scam atau enggak sih? Enjoy! Yo, kembali lagi di channel YouTube Descartes. Jadi beberapa waktu terakhir ini banyak sekali kasus yang naik. Ada berita dari CNN ya, seorang warga akhirnya terpaksa harus melaporkan sebuah robot trading karena diduga udah membuat rugi banyak sekali. Terus ternyata sebelum-sebelumnya bercerita udah nyetor duit ya, $2.000 untuk proses trading, ternyata gagal juga. Bukan gagal, lebih tepatnya hilang, gone. Yang muncul dalam masyarakat membuat pertanyaan-pertanyaan, terus membuat kekhawatiran. Sebenarnya benar nggak sih? Mungkin nggak sih? Ketika ditanya alasan kenapa orang-orang ini melakukan investasi, naruh duit di si robot trading, itu karena tergiur 15-45% fix return setiap bulannya. Gede sekali. Nanti gue akan tampilkan contoh penghitungan. Ya syaratnya terus setor modal, nanti kalau udah dapat modal nambah lagi terus-terusan kayak gitu. Gue nggak tahu nih dua barang yang tadi ada di berita itu apa sih sebetulnya, sampai akhirnya beberapa waktu lalu pas lagi puncak-puncaknya rame, belum masuk kasus ya, puncak-puncaknya rame, banyak sekali yang DM gue, Kakanda ini betul atau enggak sih? Padahal beberapa tahun yang lalu gue sempat share bagaimana menganalisis sebuah investasi itu bener atau enggak. Gue coba nih robot trading tapi baru beberapa bulan, dan itu to be honest hanya untuk riset aja, bukan untuk mencari uang. Karena seperti yang kalian tahu, gue banyak sekali nyobain hal-hal baru gitu kan, uangnya juga kecil yang gue coba di situ. Well, forex is not my game, tapi gak ada salahnya kalau gue meriset dan bisa buat belajar kita semua. Dan di sini gue nggak akan tampilkan hasil riset itu, enggak. Ini buat gue pribadi. Tapi dari situ gue jadi tahu, oh caranya seperti ini. Sekarang yang menjadi dasar video gue kali ini adalah gimana sih robot trading yang benar dan bisa menghasilkan cuan? Apakah memang ada atau ternyata semua yang ada di dunia ini scam? Kita masuk ke substansinya. Sekarang kita bicara konsep yang paling basic dulu. Oke, gue akan pakai ibarat kita bisa nyetir mobil, terus kita tahu jalan kemana pas kita pakai mobil itu. Misalnya dari Jakarta ke Bandung ya kan, kita udah tahu jalan masuk tol kemana. Kemudian karena gue capek, kan kita sekarang ada mobil listrik yang ada AI-nya ya. Ketika ada robot yang menjalankan si mobil itu, memegang kendali, kalau kita tahu jalannya, kita tahu cara nyetir mobilnya, dan kita ada di dalamnya, menurut gua nggak akan worry kan? Ya karena kita paham. Tetapi masalahnya muncul ketika misalnya kita ada di mobil itu, ngikut sama si robot tadi, tetapi kita sendiri nggak bisa nyetir mobil, satu. Yang kedua adalah kita nggak tahu jalannya, jalan ke Bandungnya kemana. So, positioning dari si robot mobil tadi itu apa sih? Positioningnya adalah membantu ketika kita misalnya capek, terus bikin kita nyaman. Itu bicara konteks mobil. Bagaimana dengan robot trading? Konteks si robot tadi. Beberapa robot trading ternyata juga memiliki beberapa aliran buat informasi ya. Ada yang menggunakan sistem copy trade ya. Terus ada yang di-set dengan indikator teknikal. Nah ini misalnya dari chart Bitcoin sama dolar setelah beberapa waktu terakhir, kalian bisa lihat ada dua garis yang membentuk tren di situasi A gua tulis ya kan. Secara logika kalau titik A sudah tembus, maka otomatis ya seorang trader setelah menghitung beberapa variabel akan mulai melepas kepemilikannya, karena kan mainnya tektokan, trading gitu kan. Itu jika tradernya manusia. Memang pada akhirnya banyak sekali trader yang tidak melakukan hal tersebut. Mungkin karena berharap tren tersebut nggak akan tembus lagi ke bawah, atau harapan-harapan lainnya. Ya biasanya ada juga sisi sentimental kalau misalnya ngambil di atas.
Jadi nggak mau merasakan kerugian. Ya siapa sih yang mau rugi? Artinya ada sisi psikologis di dalamnya. Chart yang kita lihat tadi, kalau trader manusia seharusnya melakukan penjualan, kemudian disettingkan ke dalam sebuah robot untuk mengeliminir sisi psikologis tadi, sisi nggak enakan buat ngejual ya kan, dari ide manusia. Diturunkan ke dalam sebuah sistem yang pada akhirnya mengeksekusi. Karena pada akhirnya sumber utamanya adalah si ide manusia tersebut. Kalau logika berpikirnya seperti itu, apakah mungkin hasil yang diberikan memberi gap yang sangat jomplang? Robot trading versus trader yang sudah punya pengalaman puluhan tahun bahkan. Mungkin gak sih sangat jomplang? Gue kenal beberapa trader hebat dan mereka memang memiliki sistem tradingnya sendiri. Ingat sistem? Sama kayak yang tadi gue bilang, ide manusia diturunkan ke dalam sebuah sistem. Kita ke pertanyaan utama. Bisakah cuan dari robot trading? Kan itu inti dari video ini. Bisa saja, tetapi jelas syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama adalah, setiap besaran dana yang dikelola, strategi itu jelas beda. Misal kalau robot punya dana 10 miliar yang dikelola, itu pasti beda kalau bertambah menjadi 500 miliar. Kalau strateginya itu selalu sama, jelas gak make sense. Kenapa? Karena mengelola 10M sama 500M itu berbeda jauh, bos. Yang kedua, siapa sih otak di belakang robot tadi? Apakah trader, apakah investor, bagaimana caranya? Atau apakah penjual robot saja? Jelas gue akan menghindari nih ya, terhadap orang yang menjual dengan embel-embel terus-terusan cuan. Karena trader manusia itu nggak mungkin terus-terusan cuan, nggak mungkin, pasti ada loss-nya juga. Dan ingat tadi, sistem adalah turunan dari ide dari manusia. Kalau masukin 1 juta, sekarang kita lihat ya, dalam konteks yang tidak pernah rugi, hasilnya berapa sih? Seandainya kita ambil 30% per bulan selama 5 tahun, nih udah ada Excel-nya. Bisa triliunan, bos. Masuk akal nggak? Kalau misalnya 500 orang, dalam waktu yang bersamaan memasukkan 1 juta dan fix dapat 30% per bulan. Dengan embel-embel tidak akan mengalami kerugian. What do you think? Nah, setelah kalian perhatikan angka tadi, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan, konklusinya. Robot trading bisa cuan. Menurut gue itu masuk akal. Persentasenya itu yang harus kalian perhatikan. Buat gue tidak mungkin terlalu jauh dengan seorang trader profesional gitu. Bahkan mungkin bisa di bawah level dari trader-trader yang udah jago. Kemudian kalau misalnya kamu mau pakai, kamu mau ngetes pakainya, maka pastikan bahwa kamu paham bagaimana trading bekerja. Kalau misalnya belum paham trading, ya jangan beli dulu. Nanti kamu nggak bisa evaluate apakah cara tradingnya betul atau tidak, apakah returnnya normal atau tidak. Kenapa? Karena sebenarnya kerugian itu kan bagian dari perilaku kita. Jadi ada peranan kita juga di sini. Sebagai apa? Sebagai trader atau sebagai investor. Kesimpulannya yang ketiga adalah be wise. Oke? Mudah-mudahan video ini membantu kalian untuk mengatur keuangan kamu masa depan agar nggak terjebak lagi, agar makin cuan, dan jangan lupa berbagi pada sesama. Sampai jumpa lagi di channel YouTube Diskartes selanjutnya. Thank you and bye-bye.